Tararara. Malu banget kan ini? Nggak apa-apa. Kan Kamu emang malu-maluin. Kita udah ini keliling kantor kamu kan? Dah. Mungkin kamu bisa coba introduction. Kasih tahu kok kalian. The Kamu company siapa ya. dulu? Kamu siapa dulu? Aku bukan siapa-siapa. Kamu siapa dulu? Kamu siapa-siapa dulu? Gimana sih? Iya. Halo semuanya. Panggil aku Soyong. Aku ini orang setengah Jawa, setengah Korea. Aku kerja di licensing company. Dari dulu emang interested di industri ini. Kebetulan ada rezeki dibukain jalan untuk bisa kerja langsung sama the IP practitioner. IP practitioner itu intellectual property yang maksudnya figur yang udah lama bergerak di bidang ini, udah sangat experience gitu. Nah, experience-nya ini udah belasan tahun ya, hampir 15 tahun itu handle karakter-karakter tadi nih yang udah kita lihat bareng-bareng. Ada Doraemon, ada Crayon Shinchan, ada One Piece, ada Sailor Moon juga. Sailor Moon? Ada Sailor Moon. Kamu tahu Sailor Moon? Tahu. Teng 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 teng. Ini waktu aku kecil. Iya, aku juga. Aku dulu Jupiter ceritanya. Nah, terus tadi kan sempat ada bahas dikit tuh apa sih licensing. Kita tuh sebagai licensing agent itu memperjualbelikan karakter ini untuk, jadi kita tuh sebagai agent mencari licensor gitu untuk mereka beli hak ciptanya gitu. Simpelnya, gampangnya, kalau misalkan kalian lihat produk, mau itu makanan, minuman, kosmetik, terus ada karakternya, nah itu bayar ke kita untuk karakter-karakter tertentu gitu. Dan ternyata banyak banget yang udah melakukan itu. Kenapa? Kenapa sih harus diperjualbelikan gitu kan? Karena sebenarnya dengan mereka nambahin karakter itu di produk, itu udah proven naikin urge to buy gitu loh. Karena beberapa produk itu kan collectible dan mereka ini kan karakter-karakter yang emang udah disukain sama ada marketnya, ada apa ya namanya, ada fanbase-nya gitu, community-nya emang kayak One Piece gitu. Mau produknya kosmetik pun orang beli gitu karena memang mereka suka One Piece dan mereka merasa ini tuh collectible gitu. Jadi kamu pegang Doraemon, ya kan? Crayon Shinchan. Terus Sailor Moon. Sailor Moon. One Piece. Dragon Ball. Dragon Ball juga? Dragon Ball. Oh. Terus tapi memang nggak begitu banyak ya, lebih banyak kan One Piece. Aku mau tanya, kayak yang popet-popet kayak gitu, ada di pasar kan? Banyak lah. Bukan enak aja. Kalau pasar bukan yang kita yang ini produce. asli atau kalau yang di pasar? Itu memang hard to control ya. Itu piracy in general itu udah susah dikontrol. Ya, counterfeit products kan itu, kayak barang-barang palsu itu udah susah lah dikontrol. Semua hak cipta itu pasti ada bajakannya, film, bajakan lagu, bajakan karakter, bajakan kayak udah it's something we cannot control. Tapi if you kalau misalkan kita ngelihat, kita selalu take down. Udah kayak kalau misalkan kita ini kan palsu, mana ngerti mereka licensing gitu. Beda kalau di negara-negara yang udah industri ekonomi kreatifnya maju. So, ini kan kita masih di ini sih. What is the top fake product menurut dari kamu? Indonesia. Retail yang ini sih, kalau karakter kayak Doraemon, Shinchan itu di retail products yang kayak tas, home inilah, living lifestyle gitu, kayak tas, boneka, pokoknya yang gampang banget ya udah tinggal print aja gitu. Oh, itu. Funny thing, this kind of business atau industri itu belum terlalu well penetrated gitu ya. Jadi di Indonesia tuh orang-orang cuma jadi penikmat gitu, tapi belum ngerti back end-nya gimana sih gitu loh. Oh ternyata ini tuh ada bisnisnya gitu kan, gak ada yang tahu.
kamu udah pernah bayar fake produk gitu? Mungkin fake dulu sih. Memang kan ada masa-masa aku juga belum ngerti. Di Korea tuh kan banyak jualan-jualan produk-produk itu kan, kayak kaos kaki. Terus banyak kan kaos kaki sih. Jadi kayak beli-beli aja, nggak mikir panjang gitu loh. That it's hurting the character. Maksudnya jadi gitu. udah kamu juga pernah? Udah, maaf ya, Sanita. Tapi kok udah enggak lagi. Udah enggak lagi? Aku percaya. Udah enggak lagi. What are the challenges working in this licensing? Licensing ya. Difficulty Challenge. Kalau aku sih pertama menerjang macet dia enggak deh. Menerjang macet itu kayak going through the traffic dong. Untuk kerja kesini kan harus jalan. Oh ya, Jakarta traffic. Bapak Presiden tolong itu macetnya ya. Jadi ini nggak canda ya. Challenge ya. Again sih, this business itu potensinya tinggi banget ya. Karena di negara yang udah develop countries, yang maksudnya develop countries seperti Jepang, Thailand, Taiwan, Korea itu udah sangat jalan lah, udah bahkan bisa dibilang dominan gitu industri ekonomi kreatifnya di licensing ini. Tapi kalau di Indonesia kan masih akan, dan aku tahu nih sebenarnya potensinya tuh tinggi dan opportunity-nya juga tinggi karena sekarang kan lagi mulai nih kayak semua orang nanya IP kayak udah mulai di mana-mana gitu. Tapi meanwhile itu lagi menuju naik daun gitu. Challenge-nya yang pasti edukasinya ya. Oh, kayak yang fake produk itu. Itu dan untuk menjualkan ke brands, mereka tuh nggak tahu seberapa berpotensinya doing this business, bukan doing this business, kayak buying the license of the characters gitu ya. Karena fans dari karakter-karakter ini tuh super powerful. Dan mungkin yang udah lebih ngerti itu justru brand-brand yang pekerjanya itu juga penikmat si karakter ini. Jadi mereka tahu seberapa powerfulnya si characters ini gitu. Tapi challenge-nya itu kalau yang kita misalkan punya target gitu ya, kayak lucu kayaknya nih karakter di license sama brand A gitu. Tapi begitu kita approach mereka kayak they don't know gitu. Nggak kebayang gitu. Iya, kenapa harus bayar? Other than that, we're going pretty good gitu ya. Bisa dibilang kayak udah mulai banyak brands yang udah, bahkan brandnya tuh udah brand-brand gede gitu. Karena pasti mereka juga ngeliat negara sebelah gitu. Global brands yang mungkin yang di cabang yang di misalkan Korea atau di Jepang itu udah ambil karakter ini loh gitu. Terus mereka juga mau, misalkan mereka ngelihat sales analysisnya ternyata naik banget gitu. Oh iya juga mau gitu. Itu udah terjadi juga. Jadi memang pelan-pelan we're going there. Cuma challenges pasti ada sih. Tapi one of the challenges-nya itu sih. But here I see more like Japanese characters ya. Like 99% aku lihat di sini all the Japanese product kecuali yang Thailand collaboration. But kamu nggak pernah lihat yang dari konten Indonesia yang lokal bikin yang ada potensi nggak? Ada. Sebenarnya ada beberapa malah ya yang jadi yang on our top list lah kasarnya, dan yang the first yang kita akhirnya coba untuk jualin, udah kita jadi eksklusif agentnya gitu ya, itu Tahi Lalat tadi. Karena berangkat dari kerjasamanya Shinchan dan Tahi Lalat ini, kita lumayan pede untuk ngejualin si Tahi Lalat karena, well, who doesn't know Tahi Lalat gitu kan. Cuman untuk mempenetrasikan dan mengedukasi lagi kalau value dari karakternya ini sangat besar, itu adalah jadi challenge kita gitu. Tapi jujur, it's been really easy sih untuk communicating orang tentang Tahi Lalat karena ini produknya lokal pertama, karakternya tuh lokal, jadi lebih relevan ke orang-orang gitu. Jadi untuk communicate karakter ini ke market, ke rakyat, ke followers, mau itu followers Tahi Lalat atau bukan followers Tahi Lalat, itu cenderung lebih less challenging gitu. Aku mau cerita satu nih. Apa? Jadi ibu itu, walaupun ibunya lagi nggak ada, tapi aku ceritain aja.
ibu kan udah lama di licensing kan. Terus akhirnya kita decide nih, kayaknya bukan kita, ibu decide dan aku support gitu. Kita bikin IP sendiri gitu. Since ibu is already experienced gitu kan, kenapa nggak bikin sendiri gitu? Sama wajah kamu? Iya. Wajah aku. Enggak deh. Oh ini. Nah IP ini sendiri. iya. Ini apa ini? Ini namanya Canimals. With K. Main bisnisnya sebenarnya playground, playland. Kita pertama itu buka 2019 akhir. Itu benar-benar sebelum pandemik ya. So, iya. Dan sebelum pandemik itu nggak menghentikan kita untuk jalan terus gitu. Jadi memang kita lihat ibu ini pinter loh ya. Maksudnya IP digabungin playground yang udah pasti kan anak kecil kan di Indo banyak banget ya. Birth rate-nya tuh salah satu yang paling tinggi loh. Ini iya sih. It proven gitu. Uniknya kita pertama bikin the first giant ball pool. Jadi yang masuk tuh langsung mandi bola gitu. Bukan cuma di pool, tapi kayak searea-areanya tuh bola gitu. Dan ditemenin sama karakter-karakter ini gitu. Jadi dari awal mereka tuh nggak kenal sampai di playland yang kemarin di pick itu 1 bulan, anak-anak tuh udah kayak Fafa, udah kayak manggil-manggil karena kita ada maskotnya. Nah ini ada Fafa, Juno, Ling. Jadi kapan ini? Yang nanti nextnya di end of year. Nanti kita announce tanggalnya. Follow @canimals_ID. Nah, buat kasih waktu ke aku prepare kado ya. Aku ulang tahunnya udah lewat. Enggak, ini buat hari ini. Tapi jangan lupa ini, tolong minta tanya temanmu buat barangnya. Di ultimatum dulu. Iya, aku tanyain. Coba buka. Coba buka dulu, harus buka satu. Aku anaknya brutal. Ih, lucu banget. Aku sekarang setiap minum harus ngeliat muka Ibu Haeseon lagi gini, gitu. Ya. Ada potensi banyak nggak buat license? Banyak banget nih, banyak. Yang ini bisa setipe kayak siapa namanya, si Psy, Gangnam Style, Psy. Kan dia mukanya kayak gitu kan, ekspresi. Bisa di license kayak gini. Bisa. Mau pegang nggak eksklusif itu? Nanti coba tanya Ibu Helena ya. Yaudah. Terima kasih untuk waktunya ya, Bu. Terima kasih. Approve. Hari ini approve. Ya. Kenapa tulisannya approve? Terima kasih Ibu Haeseon. Say bye-bye to subscriberku. Jangan lupa. Bye-bye Haeseon Fanatics. Jangan lupa nonton. Subscribe. Terus klik tombol bell like biar selalu tahu kalau ada video barunya Haeseon gitu. Sama Canimals juga ya. Follow Canimals_ID. Dadah. Gimana? Darara. 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 Udah.